baca Jerman, kalau cara baca Jerman ya hermeneutik, dibaca oi, hermeneutik gitu. Tapi kalau ala Latin ya hermeneutik. Oke, jadi salah satu mazhab filsafat yang menggumuli bahasa dan pengalaman secara intensif itu adalah hermeneutik. Dan dalam kerangka itu hermeneutik itu adalah cara berpikir sih sebenarnya, cara berpikir. Meskipun itu bisa kemudian juga ditarik nanti ke arah metode menafsir, tapi itu ya jadi ada dua hal. Pertama-tama sebenarnya hermeneutik itu cara berpikir sekarang. Nanti situasinya lebih kompleks, tapi gitu. Oke, nah hermeneutik sebagai kerangka berpikir mutakhir kontemporer itu penting. Sebabnya apa? Sebab dia memang bukan hanya metode tafsir, melainkan kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang biasa disebut postmodern. Jadi kalau di era modern tuh tadi yang subjek objek itu era modern tuh bolak-balik antara subjek dan objek. Kalau postmodern itu salah satunya adalah postmodern, artinya sesudah modern, keluar dari kerangka modern, bahkan mengkritik modern, itu keluar dari kerangka subjek objek itu ya. Jadi itu adalah hermeneutik dalam hal ini adalah kerangka berpikir postmodern. Dalam arti segala klaim kita tentang realitas adalah tafsiran. Nah, ini kita bergerak lebih lanjut lagi. Salah satu konsekuensi dari kerangka berpikir baru ini adalah ini. Segala klaim kita tentang realitas adalah tafsiran kita sebenarnya. Gitu ya. Nah, mulai terasa lebih penting di situ. Klaim apapun gitu tentang hidup itu sesungguhnya apa, manusia itu sesungguhnya apa, Tuhan itu sesungguhnya apa, dan sebagainya, itu sebenarnya adalah tafsiran kita bagaimanapun. Nah, ini mulai konsekuensi yang rada serius gitu ya. Segala label, segala klaim kita tentang realitas adalah tafsiran. Artinya lebih jauh lagi, hidup berarti menafsir gitu. To live means to interpret gitu ya. Jadi hidup itu berarti ya, menafsir. Kalau kita hidup itu berarti menafsir. Segala hal di dalam kegiatan kita sehari-hari, disadari atau tidak, sebenarnya diam-diam kita menafsir. Anda sekarang sedang diam-diam sedang menafsir omongan saya, menafsir juga bunyi sekeliling yang lewat, menafsir pikiran yang muncul di kepala kita gitu, dan sebagainya. Diam-diam sebetulnya setiap momen, setiap pengalaman kita adalah proses menafsir, disadari atau tidak. Begitu, hidup adalah menafsir. Maka konsekuensi lanjut, dalam dunia manusia tidak ada yang tanpa tafsir itu. Yang tanpa tafsir itu nggak ada. Begitu, ya ini konsekuensinya menjadi serius sekali ketika misalnya kita mengatakan dalam dunia agama kita menerima wahyu dari Tuhan, tapi wahyu itu kan dalam bahasa manusia gitu loh. Wahyu itu kan muncul juga di dalam bahasa manusia. Terus mau tidak mau itu pun sudah masuk di dalam kerangka berpikir. Bahasa itu kerangka berpikir manusia sebenarnya. Kerangka berpikir manusia. Jadi bahasa Latin itu, Yunani, Arab itu adalah masing-masing adalah kerangka berpikir. Latin, Yunani, Arab, Jepang itu tuh kerangka berpikir ya, yang masing-masing spesifik gitu ya. Jadi kalau Tuhan bicara di dalam bahasa Jepang, yaitu masuk di dalam kerangka berpikir Jepang gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi dalam arti itu, dalam dunia manusia tidak ada yang tanpa tafsir. Dan kemudian tafsir terdasar adalah kamus ya, naming itu, memberi nama. Segala hal tuh kita beri nama dalam dunia manusia itu. Di dalam kamus semua dikasih nama, bahasa gitu kan ya, dalam kamus. Benda-benda sekeliling kita diberi nama yang berbeda-beda dalam berbagai bahasa.
Bahkan akhirnya struktur-struktur kalimat itu juga menunjukkan cara berpikir yang sangat unik. Gitu. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada apa disebutnya kecapangantir atau apa, jung nangtung, terus apalagi kayak gitu-gitu ya. Apalagi sih gek diuk, jung nangtung. Gek itu unik itu, jung itu juga unik gitu. Dan dalam bahasa lain belum tentu ada model kerangka berbahasa dengan kecapangantir seperti itu gitu ya. Dalam bahasa Inggris tentu tidak ada. Tapi dalam bahasa Inggris ada artikel de atau a gitu. Kalau dalam bahasa Prancis itu la atau le. Setiap kata benda khususnya selalu diawali dengan de ini, de itu gitu ya, atau la ini, le itu. Bahkan dibagi-bagi dalam gender ya, apa kelamin maskulin atau feminin, bangsa kayak gitu. Dan itu memperlihatkan cara berpikir. Itu dengan kata lain, itu adalah kerangka tafsir. Jadi kalau artikel la atau le gitu, itu tuh le itu untuk laki-laki, la itu untuk jenis benda perempuan kalau dalam bahasa Perancis, itu menunjukkan kerangka berpikir Perancis memang seperti itu. Di Indonesia tidak ada artikel begituan. Kalau kita bilang kursi, ya kursi aja, tidak menjadi the chair atau a chair dalam bahasa Inggris ya. Apa namanya, meja misalnya, meja dalam bahasa Itali itu dianggapnya feminin, maka disebutnya la tavola, la tavola. Jadi di kita nggak ada meja, ya meja aja. Nah itu menunjukkan berbagai kerangka berpikir bahasa yang tampil di dalam konstruksi bahasa yang memang berbeda-beda. Jadi dalam arti itu, ketika sesuatu message, sesuatu warta itu muncul dalam bahasa tertentu, itu sudah masuk dalam kerangka tafsir paling dasar, yaitu kerangka gramatika maupun vokabulari di bahasa itu, yang adalah cara berpikir khas bangsa-bangsa itu gitu. Jadi itu ya masuk dalam kerangka kamus bahasa maupun gramatika bahasa, itu memperlihatkan kerangka berpikir yang unik. Dalam arti itu di dunia manusia tidak ada yang tanpa tafsir itu. Semuanya adalah menurut manusia. Oke, sebagai kerangka berpikir, hermeneutik telah mempengaruhi filsafat, teologi, ilmu-ilmu empiris. Begini, dalam ilmu empiris artinya ya semua ilmu yang pakai logi itu ya, fisiologi, biologi, kimia, fisika, semua itu ilmu empiris. Dulu prinsipnya dalam kerangka positivisme modern, dalam kerangka berpikir modern, prinsipnya itu seeing is believing. Jadi lihat dulu baru kita bisa percaya gitu. Terbukti dulu baru kita percaya, gitu kan dulu tuh. Seolah-olah nalar itu hanya tinggal memotret saja realitas. Makanya dunia sains itu kecenderungannya sangat objektivistik gitu kan. Maunya objektif gitu ya. Jangan percaya dulu sebelum terbukti, jangan percaya dulu sebelum bisa diulangi, terukur, ada angkanya dan sebagainya. Jadi prinsipnya itu kalau dalam sains modern itu seeing is believing gitu ya. Ngelihat dulu baru believe ya, baru percaya. Seakan-akan nalar itu hanya memotret saja. Nah, tapi kini berbeda. Gara-gara kerangka berpikir baru ini enggak. Jadi karena tidak ada hal yang tanpa tafsir, tidak ada hal yang tidak terkait pada si kesadaran manusia ini, itu penyulut cara berpikir seperti itu kan Husserl ya awalnya. Jadi kesadaran itu si subjek itu selalu terkait pada objek selalu terkait pada subjek. Nah, dalam kerangka berpikir seperti itu jadi terbalik sekarang itu. Believing is seeing, bukan seeing is believing. Believing is seeing. Apa yang kita yakini, itulah yang kita lihat gitu. Jadi artinya kerangka teoritis di kepala menentukan apa yang kita lihat.
bagaikan lensa berwarna. Bila lensanya itu hijau, semua jadi terlihat hijau. Gitu loh. Jadi seandainya begini loh, Bapak Ibu. Contoh yang lebih konkret kaitannya dengan ilmu empiris. Seandainya ada seseorang di depan kita itu menggelepar-gelepar gitu ya. Terus muncul seorang insinyur elektro. Menurut kamu gimana? Kerangka berpikirnya itu elektro gitu kan, listrik gitu kan. Maka dia pikir, wah ini mungkin orang ini kesetrum gitu. Kenapa kok menggelepar-gelepar? Atau setrum di otaknya itu, kan otak itu bekerja seperti strum. Strum di otaknya ada yang korslet. Begitu. Makanya epilepsi dan sebagainya itu dari sisi lain bisa disebut epilepsi. Nah, tapi orang elektro ini kerangka berpikirnya listrik gitu kan. Jadi dia akan menerjemahkan gejala orang yang menggelepar-gelepar ini sebagai terkena strum. Tapi nanti kalau ada seorang ahli neuroscientist, seorang psikiater bisa juga dia akan melihat, wah ini epilepsi gitu ya. Ada sesuatu di otaknya, jangan-jangan gitu kan. Ini epilepsi atau kalau kata psikolog, nanti muncul psikolog, enggak, ini orang sebenarnya stres aja sih sebenarnya. Stres aja. Nah kan omongan si sarjana elektro berbeda dengan seorang neuroscientist atau psikiater, berbeda lagi dengan seorang psikolog yang bilang itu stres gitu. Dan nanti kalau ada paranormal gitu datang gitu, ini orang yang menggelepar-gelepar ini sebetulnya kerasukan, nah bisa lain lagi gitu kan cara ngelihatnya. Jadi si kerangka berpikir subjek itu bagaimanapun akan ikut mempengaruhi apa yang dilihatnya. Dalam arti itu believing is seeing gitu ya. Apa yang diyakininya di kepalanya itu sebetulnya itu yang akan dilihatnya. Nah, sekarang orang makin melihat itu, jadi kerangka-kerangka teoritis yang ada di kepala itu sebenarnya ikut menentukan apa yang kita lihat. Dulu tuh agak naif ya, dalam dunia sains itu memang sains selalu berdasarkan observasi. Jadi seakan-akan observasi itu sekedar memotret aja. Nah, perenungan yang lebih dalam di dunia sains sekalipun, sekarang terutama lewat fisika ya, teori kuantum dan sebagainya, Pak Dodo itu ahli, itu teori kuantum dan sebagainya itu mulai melihat sebetulnya kerangka berpikir, observasi itu sebenarnya ditentukan oleh kerangka teoritis yang ada di kepala kita. Bahkan dalam fisika pun itu yang suka dianggap paling objektif itu tuh akhirnya menyadari hal itu gitu ya. Dari sudut kerangka berpikir tertentu, teori tertentu, unit terdasar realitas itu biasa disebut foton misalnya, terutama pada level subatomik, itu bisa tampak sebagai partikel. Tapi dalam kerangka teoritis yang lain, partikel itu artinya benda. Dalam kerangka teoritis yang lain, itu akan tampak sebagai gelombang yang artinya bukan benda sama sekali. Dua-duanya bisa benar, gitu ya. Partikel atau gelombang, gitu kan. Dia materi atau energi. Nah itu tuh, wah kok dua-duanya bisa benar tuh bagaimana? Itu sama dengan mengatakan hitam itu sesuatu itu hitam tapi sekaligus putih. Wah itu bagaimana? Kalau dulu dalam kerangka berpikir modern yang atau ini atau itu, artinya kalau hitam tidak mungkin putih, kalau putih tidak mungkin hitam, kalau partikel tidak mungkin gelombang, kalau gelombang tidak mungkin partikel. Loh sekarang bisa dua-duanya benar. Bagaimana itu ya? Nah, jadi bahkan dalam dunia sains yang paling canggih pun akhirnya ditemukan hal yang serupa itu, bahwa observasi itu bukan sesuatu yang netral amat gitu ya. Dalam bahasa teknisnya, observasi itu selalu theory laden, selalu bermuatan teori. Observasi itu tidak pernah begitu netralnya, selalu bermuatan teori tertentu. Nanti kalau Bapak Ibu membuat disertasi kan juga harus observasi. Mau tidak mau kan berbekal grand teori tertentu juga gitu kan. Begitu. Jadi ya
nyatanya begitu gitu. Dan teori itu sudah selalu kayak lensa berwarna sebetulnya. Teori A akan membawa konsekuensi yang berbeda dengan teori B, gitu kan. Jadi ya itu. Maka sekarang ada kecenderungan bahkan dalam sains sekalipun, believing is seeing gitu. Si warna lensa kita itu kalau tadi saya menyebutkan bahasa, nah sekarang kerangka teoritis juga kan berupa bahasa juga. Itu ikut menentukan apa yang kita lihat. Nah ini memang saya sengaja mengulangi yang minggu lalu karena ini salah satu yang mendasar sekali. Kenapa hermeneutika sebagai kerangka berpikir mutakhir itu menjadi penting karena cara ngelihatnya beda. Oke, nah baik. Tapi hermeneutika memang ada dua arti ya. Selain sebagai kerangka berpikir dan metode, hermeneutika itu juga dalam kenyataannya istilah itu digunakan dalam dua arti. Yang pertama arti luas dan kedua arti sempit. Kalau yang barusan itu saya uraikan itu kerangka berpikir ala Heidegger, biasa disebut Heideggerian, artinya Heidegger dan para pengikutnya, Gadamer, Ricoeur, Habermas dan semua itu arti sempit dari hermeneutika, yaitu filsafat Heideggerian atau kerangka berpikir postmodern atau filsafat Heideggerian, itu arti sempitnya. Sementara kalau arti luasnya adalah hermeneutika dalam arti luas adalah berbagai pemikiran mendalam tentang apa itu menafsir gitu. Nah, jadi hermeneutika juga istilah ini digunakan dalam arti luas. Jadi berbagai pemikiran mendalam tentang apa itu menafsir yang sudah dimulai sejak Yunani purba itu, sejak Aristoteles gitu ya, sampai hari ini. Cerita yang amat sangat panjang sebetulnya. Orang dari dulu sudah berpikir tentang menafsir itu sebenarnya apa ya gitu. Nah, segala cerita sejarah sampai hari ini tentang menafsir itu apa, itu juga suka disebut hermeneutik ya. Nah, itu arti luas dari hermeneutik. Oke, sampai situ dulu. Apakah ada yang kurang jelas? Silahkan menanggapi atau apa yang kepikir sebelum saya bergerak lebih rinci masuk ke sejarahnya. Ya, Prof. Yo, siapa nih? Pak Rudin. Pak Rudin, Prof. Dari Bogor. Ya. Jurusan media, agama dan media. Ya, enggak. Dari pengertian tadi berarti artinya bahwa tafsir-tafsir yang ada itu lebih banyak dilatar belakangi kemampuan atau tingkat pengetahuan si mufasir tadi ya. Ketika misalnya seorang teknokrat, maka dia akan menafsirkan sesuatu itu berdasarkan base ilmunya yaitu teknokrat, teknologi mungkin ya. Atau seorang misalnya filosof, mungkin tafsirannya lebih ke arah nilai-nilai filosof gitu ya. Gitu Pak ya? Berarti? Ya. Bagus. Nah, jadi salah satu konsekuensi penting karena tadi sudah keluar dari kerangka objektif subjektif. Nah, ketika kerangkanya itu objektif subjektif, orang cepat sekali mengatakan benar dan salah, gitu kan ya, benar atau salah. Tapi kalau dalam kerangka berpikir yang hermeneutis ini, yang baru ini, bukan benar salah sih ya. Orang jadi tidak gampang lagi bicara benar salah, tapi dangkal atau mendalam gitu Pak Farudin. Jadi seperti kata Pak Farudin tadi, semakin mendalam, semakin luas wawasan kita di kepala itu, pengetahuan kita, wawasan kita, insight kita semakin mendalam peluang kita untuk menafsir gitu ya. Jadi ya memang itu ya orang kalau pakai kerangka lama kalau gitu subjektif ya habis gimana lagi gitu. Nyatanya kayak gitu. Jadi dalam memahami suatu fenomena, kerangka berpikir yang ada di kepala kita bagaimanapun itu memungkinkan, atau gini deh contohnya, menghadapi satu ayat tertentu gitu ya. Bagaimanapun juga kasihlah satu ayat itu ke 3 orang misalnya gitu ya, ke 3 orang. Itu cobalah apa artinya ayat itu
bagi 3 orang itu bisa berbeda-beda. Dan kita sulit untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita bisa mendeteksi mana yang lebih dalam. Ya. Mana yang lebih dalam, mana yang lebih dangkal. Itu loh Pak Fahri. Ya, betul. Oke. Artinya berarti tafsir Al-Quran sendiri sangat beragam dan sangat kompleks, tergantung tingkat si mufasir tadi, apakah dia mendalam terhadap ilmunya, apa latar belakangnya apa dan sebagainya. Muncul banyak penafsir gitu ya, Pak. Ya, masalahnya memang kenyataannya begitu, gitu ya. Kenyataannya itu begitu. Orang kan suka bilang, oh tapi kan nggak boleh gitu. Ini bukan soal boleh tidak boleh gitu ya. Kenyataannya begitu. Gitu. Kan tadi saya bilang pengalaman ya. Kita melihat dari pengalamannya. Terima kasih Pak Borin. Terima kasih Prof. Ada lagi? Iya Prof, ini dari saya Prof. Pak Dodo. Saya melanjutkan dialog yang kemarin itu Prof. Ya. Saya jadi kepikir juga tuh apa yang diungkap Pak Budi gitu ya. Secara filosofis kan memang dualisme subjek dengan objek itu sudah hancur basis-basis basis-basis pandangannya gitu ya. Tetapi kan permasalahannya kita juga tidak bisa menampik capaian-capaian sains gitu ya. Capaian-capaian sains seperti misalnya kita sekarang memakai HP misalnya, kita memakai Zoom segala macam. Itu kan saya yakin perangkat yang kemudian menyampaikan kita pada sarana-sarana teknologi seperti ini itu nilainya objektif gitu ya Prof ya. Betul. Atau misalnya capaian-capaian sains yang lain lah yang memang sekarang kita nikmati betul pada zaman bahkan yang dikatakan era postmodern yang kritis terhadap modernisme begitu kan, yang asumsi-asumsinya katanya udah dihancurkan itu kita ingin membuat proyeksi filosofis lanjutan nih Prof ya. Kira-kira mempertemukan dua arus itu bagaimana itu? Ternyata nilai-nilai positivisme itu dalam sains misalkan tetap tidak bisa kita tampik kan Prof gitu ya. Itu gimana kira-kira Prof itu? Pertanyaan yang bagus. Terima kasih Pak Dodo. Ya. Jadi kalau kita melihat sains, bukankah produk-produk teknologi yang bermunculan itu memperlihatkan kepastian objektif gitu ya Pak Dodo ya? Iya, betul. Kalau enggak misalnya orang bikin gedung bertingkat 100 tingkat ambruk dong. Nah, gitu orang kan. Bikin pesawat terbang misalnya bisa hancur di udara itu. Iya, nggak akan bisa terbang dong kalau nggak benar. Iya. Oke. Dan HP kita dan laptop kita sekarang yang kita pakai ini itu nggak akan bisa muncul kalau tidak ada kepastian objektif gitu ya. Iya. Ya. Tapi saya pengen dulu ada yang lain yang pengen menanggapi Pak Dodo. Ini pertanyaan bagus sekali. Gimana tuh ya di satu pihak nyatanya begitu pada level yang konkret, sementara pada level yang abstrak katakanlah paradigmatik sebenarnya sudah berubah cara pandangnya. Itu kan Pak Dodo ya? Iya betul. Itu ada yang mau menanggapi dulu? Silahkan, mangga. Assalamualaikum. Ya, mangga. Pak Budi. Saya pikir sederhana saja. Untuk keperluan praktis teknologis, kita masih pakai cara pandang positivistik. Sampai kiamat itu pasti kepake. Ya. Tapi untuk urusan etis, untuk urusan ya termasuk analisis keagamaan kayak gitu, kita harus bersiap-siap dengan hermeneutika, fenomenologi kayak gitu. Buat saya sih sederhana gitu saja gitu. Jadi kita harus siap loncat-loncat memperlakukan realitas tergantung kepentingannya. Begitu saja barangkali Prof. Mohon Pak Budi. Ya, masih ada komentar lain? Oke, saya kira ya itu. Jadi kalau bahasa saya pada level data, ya Pak Dodo ya, pada level data, saya kira positivisme bisa masih dipegang dong.
memang itu kebanyakan juga pada level sekaligus pada level yang sejauh secara fisik bisa dideteksi, bisa diukur dan sebagainya. Jadi pada level data itu saya kira lagi kuliah. halo. Oke. Ya. Lanjut, Prof, lanjut. Ya, jadi pada level data atau pada level yang sifatnya material itu bagaimanapun juga cara berpikir positivistik itu teknologis dan sains itu masih sangat-sangat berguna dan memang mengandung kepastian tertentu. Tapi pada level makna, nah bagaimana kita memaknai itu, yang tadi kata Pak Budi itu level etis itu salah satunya, ya paradigmanya memang harus berbeda karena manusia tidak hanya hidup dengan data gitu loh, Ibu dan Bapak sekalian. Bahkan data itu kan kita maknai selalu, kita anggap bernilai atau tidak bernilai, mempunyai arti seberapa mendalam atau tidak berarti dalam hidup kita gitu ya. Misalnya laptop ini, HP kita, bagaimana kita memperlakukan itu kan soal makna. Sementara si laptopnya atau gawainya sendiri sih memainkan data gitu ya. Nah, di situ mah dia hanya menampilkan data, tapi mana yang berita mana yang berarti, komunikasi mana yang kita anggap berarti atau tidak, sebagai itu soal makna. Dan dalam kerangka itu, dalam kerangka maknawi itu, paradigma hermeneutik seperti ini yang saya kira menjadi lebih relevan. Jadi nyambung dengan Pak Budi tadi. Oke, yang lain lagi, silahkan. Itu ada Prof di kolom chat. Oh, ada chat, saya belum lihat apa. Ini saya tidak ada gaptek nih. Atau saya stop share dulu deh supaya saya bisa lihat chat ya. Oke. Tujuan dari mempelajari hermeneutika terkait dengan konsentrasi agama media apa, Prof? Ya, baik. Kalau dikaitkan dengan agama dan media, ada kaitannya seperti yang saya barusan uraikan. Media itu bagaimanapun juga bicara mengenai data-data ya. Meskipun kemudian yang data-data yang dikomunikasikan itu adalah data-data yang sudah dimaknai oleh berbagai pihak. Nah, masalahnya begini. Sekarang itu kalau kita bicara media itu kan ada pengirim berita dan ada penerima berita gitu kan ya. Kalau kita bicara media atau komunikasi itu kan ada pengirim berita, ada penerima berita. Dulu tuh agak jelas gitu ya. Si pengirim berita tuh pihak-pihak tertentu saja. Yang lain masyarakat umum tuh penerima berita. Sekarang situasinya juga berubah. Itu yang saya maksud dengan disrupsi. Sekarang masyarakat umum itu juga sekaligus produser berita. Mereka bukan semata-mata konsumer berita gitu ya. Dalam dunia media sekarang, karena setiap orang punya gawai, punya corong, setiap orang juga memproduksi berita sekarang itu. Gitu kan ya. Nah, efeknya dalam dunia agama itu berat. Karena dulu agama sangat bersandar pada otoritas-otoritas tertentu, para pemuka-pemuka agama, sebagai pengirim berita. Nah sekarang setiap orang ikut bicara di situ. Ikut menafsir dengan kata lain. Ikut mengirim pendapatnya sendiri juga. Jadi kalau dulu tuh agak jelas produser dan konsumer dalam dunia media itu, sekarang konsumer itu menjadi produser juga gitu. Nah, maka era ini juga suka disebut seperti halnya istilah postmodern, sekarang suka disebut istilah post komunikasi gitu ya. Post komunikasi karena komunikasinya sebuah sekarang terhadap semua gitu. Artinya cara berpikir dalam komunikasi juga berbeda. Nah, itu pasti berdampak pada agama. Dan gara-gara itu dulu kepastian yang
yang biasa didakwahkan atau oleh pemuka yang berotoritas, sekarang kan mau tidak mau karena semua orang ngomong, jadi beragam-ragam kepastiannya. Artinya menjadi tidak pasti. Gitu kaitannya kira-kira. Maka dibutuhkan kemampuan hermeneutis dalam arti umum, kemampuan menafsir secara pribadi. Yang tadi kata Pak Fakhrudin itu dibutuhkan makin dalamnya wawasan kita untuk bisa menafsir lebih kritis, lebih mampu melihat apa yang pokok, yang tidak pokok, kayak gitu-gitu. Kira-kira gitu kaitannya hermeneutika itu. Terus apa lagi tadi ya? Itu Prof, ada Pak Sopaat Pak bertanya Sopaat? kayaknya. Ya, mangga Pak Sopaat. Oke, terima kasih Mang Pai. Begini Prof, mungkin ini agak tersambung juga dengan yang barusan oleh Prof dibahas pertanyaan barusan. Yang pertama, tanggapan saya terkait apa yang disampaikan hari ini, bahwa berbicara hermeneutik itu terkait penafsiran ini menunjukkan betapa sangat relatifnya. Nah, dalam hal ini ya sangat relatif, sangat seluas-luasnya kreatifannya gitu, berbicara kebenaran di sini. Nah, di sini terkait otoritas yang barusan terkait juga ya, ada pembahasan otoritas. Nah, di sini siapa yang berhak menafsir atau punya otoritas terhadap teks-teks keagamaan tersebut? Misalkan kalau di kami di umat Muslim itu tidak bisa juga ya sembarang menafsir. Ada wilayah otoritas penafsir, para mujtahid atau ijtihad, ada istilahnya secara masyhur itu mesti 12 pan keilmuannya. Nah gitu ya. Walaupun hari ini terjadi di era disrupsi yang tadi itu, menjadi hilangnya kepakaran, hilangnya ahli mufasir bisa jadi kalah dengan ustadz di YouTube dan sebagainya. Yang pertanyaannya bagaimana dalam hal ini siapa yang berhak menafsir atau punya otoritas dalam hal ini? Apakah ini menjadi ancaman besar juga ya era media yang tadi itu, selain juga dengan adanya munculnya penafsiran yang sangat relatif seperti ini ya? Apakah perbandingannya kalau di Islam dan di luar Islam juga bagaimana? Terus yang kedua terkait hermeneutik ini juga adalah dalam yang saya pahami hari ini, bahwa ini memberi ruang seluas-luasnya terhadap penafsiran. Dan tentu saja ini akan berimplikasi kepada umat itu sendiri, baik itu umat di Islam, di Kristiani ataupun di berbagai agama yang lain. Kalau menggunakan pendekatan hermeneutik terhadap kitab sucinya atau teksnya, maka ini akan memberi ruang juga semakin relatif, dan ini akan mendorong juga terhadap perselisihan mungkin ya, lebih jauhnya, atau perselisihan di tingkat wacana minimal, atau lebih jauhnya bisa jadi malah lebih dari itu. Kira-kira seperti itu, Prof. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Mas Sobat. Ya, itu selalu persoalannya. Jadi kaitannya dengan otoritas itu, tapi juga dengan relativitas itu. Nah, begini. Memang di satu pihak ini adalah gara-gara teknologi, gitu kan ya. Gara-gara teknologi, gara-gara gawai, gadget-gadget yang kemudian mendemokratisasi proses komunikasi, gitu kan ya. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa menafsir, sampai ya kemudian istilah di luar itu the end of expertise tadi, berakhirnya kepakaran tadi ya. Maka juga berakhirnya otoritas, gitu kan ya. Tapi itu menyangkut segala bidang, Pak Sobat. Menyangkut segala bidang. Bukan hanya agama, gitu ya. Itu dalam sains juga begitu, gitu kan ya. Dalam sains pun begitu. Jadi dalam sains begitu, dalam agama begitu, dalam seni begitu, dalam politik juga begitu. Jadi dulu expert yang dianggap sebagai ahli, pemuka, berotoritas dan sebagainya, ya sekarang karena semua orang, masalahnya semua orang, masyarakat itu melalui gawainya, melalui penyebaran informasi, memang pada bisa belajar sendiri juga, gitu loh. Tidak harus melalui jalur-jalur formal. Masyarakat itu faktanya itu pada belajar sendiri sekarang itu. Karena ada banyak open source sekarang itu. Orang bisa belajar apapun dari siapapun, gitu kan. Bahkan orang-orang awam pun bisa belajar, nggak usah tentara atau ahli yang rumit, bisa belajar merakit bom, gitu kan ya. Orang-orang yang awam pun, atau
bahkan sampai teknik bunuh diri gitu kan, bunuh diri yang indah itu saya dipelajari. Apapun kita bisa pelajari, gitu celakanya tuh. Tapi itu fakta, itu realitas yang memang harus kita hadapi, bahwa kepakaran itu sekarang ya gimana ya, itu entah dirusakkan atau disaingi oleh terbukanya pengetahuan, atau sebutlah demokratisasi pengetahuan atau apa semacam itu. Nah itu tuh fakta dari satu pihak. Yang kedua, fakta yang mesti dihadapi. Yang kedua, munculnya paham seperti hermeneutika ini itu lahir dari proses perenungan yang panjang gitu kan ya. Itu semacam perkembangan apa disebut? Semacam evolusi, perkembangan kesadaran sebenarnya. Perkembangan kesadaran. Ketika orang ibaratnya makin dewasa gitu, makin melihat lebih dalam, makin lebih jauh gitu kan ya. Dari apa pikirannya ya. Apa yang sebelumnya dia pikir A, tapi ternyata setelah diteliti lagi, oh ternyata bukan hanya A ya, itu ternyata lebih B. Jadi suatu proses pemikiran yang semakin dalam sebetulnya terhadap hakikat kesadaran dan hakikat dunia manusia gitu. Itu sih yang kedua. Jadi apa ya? Ini orang kan suka bilang wah ini akal-akalan, ini nyeleneh. Saya kira nggak bisa dilihat gitu ya. Ini proses yang muncul dari sains sendiri juga gitu ya. Kalau kita menganggap sains itu sebagai patokan, ini muncul dari sains juga, dari filsafat juga. Karena Husserl itu bukan hanya filosof, dia juga saintis masalahnya. Gitu. Dan awalnya dia bahkan pengen mencari yang paling objektif sekali, yang paling mutlak. Tapi tidak bisa ternyata. Jatuhnya malah kayak beginian ini. Hermeneutika ini akhirnya gitu. Jadi dia pun tadinya pengen cari itu yang kepastian yang objektif lah, yang bisa dipegang lah, yang tidak relatif dan sebagainya gitu. Tapi ujung-ujungnya dalam permenungan yang panjang dapatnya malah kayak beginian, dan itu disetujui oleh para pemikir yang lain juga. Akhirnya memang begituan. Jadi ini evolusi kesadaran sebenarnya gitu ya. Yang apa boleh buat harus kita hadapi, baik sebagai fenomena tadi fakta pasca post keahlian itu, tapi juga evolusi kesadaran. Yang ketiga begini, sebetulnya ini bukan hal yang sangat aneh kalau dilihat dari satu sisi seperti ini. Kita melihatnya dalam kehidupan nyata, sebenarnya kita menghadapi selalu orang-orang yang tingkat kesadarannya memang berbeda-beda, gitu loh. Kita berhadapan selalu dengan anak-anak yang baru lahir, yang sudah tumbuh SD, yang sudah sampai SMP, sudah sampai SMA, gitu kan ya, dan nanti sudah perguruan tinggi. Dan cara kita berbicara, cara mereka memahami juga hal-hal dalam kehidupan itu kan berbeda-beda, gitu kan. Mau tidak mau kita pun sebagai orang dewasa memperlakukan mereka secara berbeda-beda juga, gitu kan, mau tidak mau, gitu. Jadi misalnya contoh yang ekstrim, anak-anak suka bertanya dari mana asalnya saya, gitu kan ya. Kita tidak bisa bicara belak-belakan kalau dia itu masih anak TK atau baru SD kelas 1, 2 gitu ya, bahwa kamu itu muncul dari vagina ibu dan itu karena persetubuhan. Dia nggak ngerti lah itu semua gitu. Maka ya kita pakai model dongeng gitu, model dongeng. Pada suatu ketika misalnya ibu meminta sama bapak meminta kepada Tuhan gitu ya untuk dikaruniai anak, dan Tuhan memberikan itu bahasa dongeng yang lebih cocok itu untuk mereka gitu kan. Dan dalam banyak hal kan seperti itu juga dalam kehidupan sehari-hari memang kita begitu. Nanti kalau anak-anak sudah mulai SMP sudah tahu apa tuh namanya anatomi
manusia dan sebagainya, dan sudah seperti mempunyai akses, apalagi SMA, ke hubungan seksual, cara kita bicara lain lagi, gitu kan? Mulai lebih realistis, gitu kan ya. Dan kalau sudah di perguruan tinggi atau bahkan sudah menikah, cara kita bicara mengenai hal-hal seksual, wah itu lebih man to man, gitu ya. Artinya lebih belak-belakan lagi, gitu ya. Nah kan gitu kan. Itu maksud saya sikap kita terhadap pihak-pihak lain itu secara alamiah pun memang berbeda-beda, gitu kan ya. Jadi ya itu Mas, seperti kata Pak Budi tadi, ya pinter-pinternya kita memilah di forum mana kita bicara bagaimana, di forum yang lain kita bicara bagaimana, untuk diri sendiri kita bicara bagaimana. Jadi istilah relativistik itu bukan sesuatu yang amat menakutkan sih sebenarnya, gitu ya. Relativitas itu kalau dari sisi ini justru menunjukkan kedewasaan dan kematangan kita sih sebenarnya, gitu. Sebenarnya semakin seseorang itu bertumbuh makin dewasa, kayak para sufi dan sebagainya, itu justru orang-orang yang tidak gampang bicara benar salah, gitu kan. Orang-orang yang disebut wisdom, kearifan itu sebetulnya itu. Kira-kira gitu ya, Pak Sofan. Ini Prof, ada masalah lagi nih Prof. Ya. Ada Dok, dengan... yang lain dulu. Oh iya, boleh. Yang lain dulu. Ya Pak Prof, saya Mufti dari Tasik ya Prof. Ini menarik ya, ini menarik untuk memperbincangkan tentang hermeneutika ini. Ini saya nggak tahu apakah ini pertanyaan atau ini sebuah asumsi dari saya setelah mendengarkan pemaparan dari Prof ini. Tadi berulang kali kita bilang bahwa hermeneutika itu adalah atau kaitan hubungannya itu dengan kebahasaan. Otomatis kalau berbicara tentang kebahasaan, nanti ujung-ujungnya juga ya kita bagaimana memahami kitab suci itu ya. Sebelum kita melihat atau melihat sudut pandang saya sebagai seorang muslim, melihat Al-Quran dan penafsiran-penafsirannya, ini saya ingin mempertanyakan. Sebenarnya hermeneutika di dunia barat ini lahir apakah atas ketidakpuasan penafsiran hermeneutika itu lahir sebagai sebuah kritikan atas ketidakpuasan orang-orang filosof terhadap penafsiran-penafsiran yang sudah sangat otoritatif itu. Dan penafsiran-penafsiran kitab suci mereka itu seolah-olah dipaksakan sehingga akal pun sebenarnya sudah tidak bisa menerima penafsiran itu. Sehingga ada kritikan dari para filosof itu ya Pak Prof. Nah, berbeda kalau kita bandingkan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kita mengenal ada konsep yang disebut dengan takwil. Mungkin ada sisi kemiripan antara hermeneutika dengan konsep takwil ini. Kita sebagai seorang muslim tidak meragukan bahwa Al-Quran itu hamalatul wujuh, punya potensi makna yang sangat banyak sekali. Apalagi tadi Prof berbicara tentang tentang sufi, orang yang sangat bijak sekali. Di dalam tafsir pun kita mengakomodir penafsiran sufi yang dikenal kemudian sebagai tafsir isyari atau tafsir sufi. Tetapi yang ingin saya pertanyakan tadi adalah ketika hermeneutika itu sebagai sebuah kritikan oleh para filosof terhadap penafsiran yang sudah sangat otoritatif itu, apakah itu tidak menimbulkan tsunami pemahaman terhadap kitab suci itu sendiri? Karena kalau kita berbicara tentang penafsiran Al-Quran contohnya, orang-orang yang mengemukakan hermeneutik atau menafsirkan Al-Quran dengan sudut pandang hermeneutik itu kan sudah memberangus habis tentang sendi-sendi yang itu sudah dianggap sebagai bagian yang sangat suci dan tidak bisa dipisahkan dari penafsiran Al-Quran. Itu bagaimana kira-kira Prof? Karena saya sendiri ada memandang ada perbedaan antara hermeneutika dikatakan sebagai metode tafsir dengan tafsir itu sendiri. Memang hermeneutika kalau dilihat dari segi tadi definisi dan penjelasan Prof, itu memang bagian daripada penafsiran. Tetapi penafsiran Al-Quran, yang Al-Quran itu sejak kelahirannya, sejak diturunkannya itu berbahasa Arab,
ya dan Al-Quran mengakomodir ada hamalatul luju, punya potensi makna yang banyak, tetapi dengan persyaratan tertentu ya kita mengamini itu saja, mengamini mengakomodir penafsiran yang beragam itu. Tetapi ketika kemudian kita menggunakan kacamata hermeneutika, itu seolah-olah kita meragukan penafsiran ini, bahwa ini adalah penafsiran, bukan kalam Allah itu sendiri, bukan kalam Al-Quran itu sendiri. Itu mungkin Prof. Mohon maaf. Oke, Bang Mufti. Terima kasih. Pertama, sebetulnya hermeneutika tidak muncul semata-mata sebagai reaksi atas penafsiran kitab suci kalau di dunia barat ya. Tidak eksklusif kaitannya dengan kitab suci sih sebenarnya. Hermeneutika Heideggerian khususnya itu tuh dalam arti yang sempit tadi ya, yang paradigma mutakhir itu tidak, ya bisa aja dikait-kaitkan dengan kitab suci, tapi sebenarnya itu reaksi atas pemikiran, bukan reaksi atas agama ya gitu loh, bukan reaksi atas kehidupan beragama apalagi kitab sucinya gitu ya. Itu permenungan tentang filsafat. Filsafat itu kan perenungan umum aja, tentang berpikir itu sebetulnya apa. Filsafat itu kan berpikir tentang berpikir itu loh. Nah, itu mah tidak ada kaitannya dengan kitab suci sih gitu kan ya. Jadi itu mah perkembangan filosofis gitu yang panjang perkembangannya itu. Panjang. Dari sejak Yunani, kemudian ke abad pertengahan, kemudian sudah menjadi filsafat modern, dan filsafat yang mengkritik filsafat yang sebelumnya, itulah hermeneutik kalau dalam kerangka ini. Jadi tidak langsung urusannya dengan kitab suci sih. Satu. Kedua, kalau di dunia barat itu sebenarnya kaitan antara pemikiran dengan pemikiran umum, filosofis maupun ilmiah gitu, dengan kitab suci itu sudah lewat sejak abad-abad 17 sih sebenarnya ya. Karena sains maupun filsafat semakin otonom gitu loh, semakin otonom, dan masih ada sisanya sedikit di abad 19-an pada Schleiermacher dan sebagainya. Tapi secara garis besar, secara paradigmatik sebenarnya dunia pemikiran baik sains, keilmuan maupun filsafat sejak abad 17-an sudah mulai lepas ya dari kerangka keagamaan sih sebenarnya gitu, dari kerangka kitab suci gitu ya. Dan dalam kehidupan modern, agama maupun kitab suci kan memang semakin, kalau di dunia barat itu semakin tidak dianggap penting gitu kan, semakin tidak dianggap penting. Jadi kalaupun nanti dikaitkan dengan kitab suci kelak ya, ada juga sih dalam tradisi penafsiran di dunia Kristiani, malah sebaliknya, kalau di dunia Kristiani itu bukan problem penafsiran ini berasal dari tafsir kitab suci, bukan. Tafsir kitab suci saat ini seperti berupaya juga mengikuti hermeneutika dalam arti meng-up-to-date-kan cara berpikirnya sih sebenarnya kayak gitu ya, cara penafsirannya. Jadi terbalik, bukan hermeneutika muncul dari tafsir kitab suci kepengen mengikuti hermeneutika yang dalam arti sempit tadi gitu ya. Seperti halnya pengen mengilmiahkan agama atau apa kayak gitu-gitu ya. Itu cara berpikirnya itu kayak gitu sih. Jadi itu. Tapi yang ketiga, memang benar itu ketika kita melihat kitab suci itu sebagai bahan tafsiran belaka, sebagai konsekuensi dari hermeneutika, kerangka berpikir hermeneutik bahwa segalanya itu tafsiran. Betul, itu bisa menimbulkan gelombang tsunami, dalam arti bisa menimbulkan kekacauan gitu kan, bisa. Tapi itu juga tergantung pada sikap dasar kita terhadap kitab suci yang di dalam dunia barat itu
Kristiani memang berbeda dari dalam dunia Islam. Di dunia Barat itu sudah sejak awal kemunculan kitab suci itu membawa banyak kontroversi, dan Alkitab itu tidak dilihat sebagai wahyu sebenarnya, gitu. Alkitab itu tidak dilihat sebagai wahyu, tapi sebagai testimoni sastrawi dari para pengikutnya Yesus itu, gitu ya. Jadi sikap dasarnya juga beda, gitu loh. Itu sebabnya sejak awal kajian atas kitab suci Alkitab itu sangat terbuka ya. Jadi sejak awal pun gelombang seperti tsunami itu sudah beredar aja sih gitu. Dan bahkan sampai lewat arkeologi, lewat filologi dan segala macam, sekarang lebih berantakan lagi sebenarnya tafsir atas kitab suci itu, atas Alkitab itu. Jadi sikap dasar terhadap Alkitab itu memang berbeda ya dari posisi Al-Quran misalnya dalam Islam gitu. Sikap dasarnya berbeda. Jadi buat mereka para ahli kitab suci semakin banyak dan semakin edan sih sebenarnya gitu ya. Kalau dalam Alkitab ya. Produk kebudayaan itu Prof ya. Kenapa? Kitab suci itu dianggap sebagai produk kebudayaan itu ya Prof. Ya gitu, budaya. Sehingga bisa didekati dengan apa saja itu Prof. Dan bisa dilacak sampai ilmiah sih sekarang, semakin ilmiah sih dalam hal itu. Tapi ya konsekuensinya ya banyak. Cuman kalau dalam dunia Kristen itu mereka relatif udah terbiasa juga sih gitu. Susahnya tuh kan gitu, karena susahnya tuh begini. Kekristenan itu di abad pertengahan bagaimanapun adalah jantung dunia barat, gitu. Tapi kemudian si jantung ini bergeser ke sains dan filsafat di era modern, dan kekristenan disingkirkan, gitu kan. Nah, jadi penghayatan agama kalau di dunia barat itu memang berbeda sekali ya. Ya semua dikritisi aja kayak segala objek yang lain. Kenapa? Itu celakanya karena kekristenan berada di barat, bahkan jantungnya barat gitu. Kalau di tempat lain ya posisinya kan lain, posisi agama tuh. Itu. Ya, kita sama-sama orang Tasik. Artinya, ya, apa? Siapa nih? Orang Tasik, Prof. Iya. Prof. Pak Saiful Halim mau bertanya, Prof. Oh iya, Bang. Oke, terima kasih Mang Pai, Profesor juga. Assalamualaikum. Saya Saiful Halim, kebetulan dari agama dan media gitu. Jadi saya mencoba memahami penjelasan Profesor berdasarkan dari sisi metodologis, karena saya asalnya bukan dari UIN kayak gitu. Jadi basic agamanya tidak terlalu kuat. S1 saya komunikasi, S2 komunikasi kayak begitu. Oke. Jadi saya mencoba memahaminya bahwa penjelasan Prof tentang hermeneutika ini adalah bagaimana ada dua tataran gitu ya. Yang pertama adalah di tingkat kerangka pemikiran kayak begitu ya. Jadi tingkat konsep. Jadi kalau misalnya di disertasi atau di tesis itu adanya di bab 2 kayak begitu. Nah, untuk bagaimana pemahaman lebih detailnya lagi, bahwa dibutuhkan tool-tool lain gitu untuk mengimplementasikan dari hermeneutika ini. Misalnya kalau kami di ilmu komunikasi itu ada turunan semacam analisis wacana, semiotika, terus ada CDA dan seterusnya kayak gitu. Bahwa disitulah kita memahami bagaimana hermeneutika diimplementasikan secara nyata pada objek-objek tertentu kayak gitu. Mudah-mudahan pemahaman saya tidak salah sih, Prof. Itu aja, Prof. Makasih, Prof. Iya, benar, Pak Saiful. Iya, itu bisa. Dan itu di ujung-ujung perkuliahan kita, nanti saya akan cerita konsekuensi metodologisnya. Gitu. Kalau kerangka berpikir hermeneutik itu kalau dipakai sebagai metode, kayak apa sih? Gitu. Nah, itu di ujung-ujung perkuliahan kita nanti. Gitu. Ya, mudah-mudahan ada gunanya juga sebagai metode. Jadi ya ada orang-orang yang mencoba mengoperasionalkan kerangka berpikir beginian ini menjadi metode. Jadi ada Amadeo Giorgi namanya, ada Van Manen, ada Van de Vagel, ada beberapa seperti itu. Nanti belakangan nanti akan saya ceritakan. Terima kasih, Mas Eko. Iya, masih siapa lagi? Oh, Pak Dodo tadi terhambat. Oh ya, boleh. Ya, ini Prof, saya sih sebenarnya
ada kekhawatiran bahwa ketika nilai-nilai relativitas itu kemudian merambah seperti air bah gitu atau gelombang tsunami kayak tadi itu yang terjadi di dunia kita sekarang ini, kita tidak akan memasuki lagi fase itu di Yunani dulu itu fase kaum sofis gitu ya, Prof. Ya, yang saya khawatirkan begitu kan, orang pada akhirnya akan kehilangan pegangan di situ, kecuali jika ada satu pribadi yang kokoh gitu seperti Socrates gitu kan, yang dia bisa menyatakan masih ada loh nilai-nilai kebenaran objektif gitu kan, masih ada nilai-nilai yang kebenaran yang tidak bisa direlativisir semuanya gitu. Terus yang itu pertama, Prof. Yang ingin kedua yang saya ketahui itu kan hermeneutik itu juga atau hermeneutik dalam ejaan Jerman seperti kata Prof itu tadi, sebenarnya bagi umat Islam juga saya pikir bukan sesuatu yang mesti dipandang bagaimana gitu, karena kan itu Hermes itu Nabi Idris ya kalau di Islam gitu, jadi dan dipandang sebagai dewa di Yunani gitu kan. Nah maksud saya ingin tahu sebenarnya Prof, akar hermeneutik seperti yang dipikirkan oleh Hermes pada tradisi awalnya itu seperti di Yunani atau oleh Nabi Idris lah gitu kalau dalam tradisi Islam itu sebenarnya bagaimana itu Prof? Iya, kalau yang terakhir itu memang kita akan masuki nanti ketika kita bicara mengenai istilah hermeneutika. Tapi belakangan, yang saya lebih tertarik pada situasi relativistik yang sekarang kita alami semua gitu kan ya. Yang memang sudah terjadi, itu sedang terjadi bahkan. Dan itu bukan hanya di Indonesia sih, di seluruh dunia ya, all over the world kita mengalami itu sih. Dan itu memang chaotis ya situasinya di dunia saat ini tuh. Jadi kalau dari sudut ini relativitas itu atau relativisme atau apalah itu bukan hanya gara-gara hermeneutik sih, memang gara-gara perkembangan situasi peradaban manusia aja sekarang. Begitu gitu kan ya, gara-gara teknologi, gara-gara komunikasi yang berubah dan sebagainya, kita sedang mengalami. Terus ini bukan hanya bahaya yang mengancam, kita berada di dalam situasi relativistik itu dimanapun juga sekarang, di bidang apapun juga. Itu yang menyebabkan berbagai bidang pun mengalami konflik internal yang parah kan sekarang itu. Kalau dalam agama, ya kekristenan mengalami lebih awal konflik-konflik internal gitu, berbagai perbedaan pendapat. Tapi Islam juga sudah sejak awal, makanya muncul Syiah, Sunni dan sebagainya itu sebenarnya tidak lepas. Tapi segala bidang sekarang itu semakin kentara dan semakin keras mengalami konflik internal itu. Gitu ya, konflik di dalam itu. Di dalam arti itu relativisme bermunculan. Ya itu penyebabnya ya, tentu bukan hanya hermeneutika, tapi teknologi sih terutama algoritma yang bermain di dalam sistem komunikasi hari-hari ini itu dan berbagai unsur yang lain. Ada banyak penyebabnya, kompleks sih penyebabnya, bahwa abad 21 ini sedemikian mendasar perubahan-perubahan itu sehingga orang menduga abad 21 ini seperti abad ke-6 sebelum Masehi, seperti kata Pak Dodo tadi, situasi kaum sofis dan sebagainya itu. Situasinya rada mirip-mirip. Jadi waktu itu abad ke-6 sebelum Masehi itu yang melahirkan pemikiran-pemikiran mendalam itu muncul karena terjadi banyak sekali benturan. Banyak benturan ketika Yunani gara-gara mereka menaklukkan kawasan Persia dan Persia sangat dipengaruhi dan mengelaborasi pemikiran-pemikiran dari Mesir, India, China dan sebagainya. Artinya pahamnya sudah sangat plural gitu ya, maka Yunani mengalami juga benturan-benturan itu ketika mau tidak mau menerima cara berpikir yang baru, yang aneh-aneh, yang di luar Yunani itu. Maka muncullah itu para filosof itu, tapi termasuk juga kaum sofis yang bermain di ranah, para filosof bermain di ranah intelektual, kaum sofis
bermain di masyarakat gitu ya dengan retorikanya gitu. Iya, memang di situ pun terjadi apa kalau mau dibilang kekacauan ya kekacauan, tapi sekaligus juga pemikiran-pemikiran brilian gitu. Blessing in disguise-nya adalah dari kekacauan itu lahir juga pemikiran-pemikiran brilian yang ternyata berefek universal juga di kemudian hari, kayak Socrates, apa namanya, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Jadi situasi di waktu itu pun chaotic. Gitu. Makanya Socrates juga dibunuh gitu kan ya. Iya, betul. Disuruh minum racun karena dianggap meracuni kaum muda. Situasinya memang kayak gitu juga. Nah, ada orang juga melihat abad 21 itu kira-kira kayak gitu. Seperti abad 6 sebelum Masehi itu. Karena yang unik di abad 6 sebelum Masehi itu begini, bukan hanya di Yunani. Muncul kesadaran kritis. Itu ternyata di China juga muncul kesadaran kritis gitu kan ya, lahirnya Konfusianisme, Daoisme gitu kan, yang lebih rasional, lebih praktis dalam hidup beragama. Tapi di India pun Siddhartha Gautama muncul mengkritik Hinduisme gitu ya, dan bukan dogma bagi Siddhartha Gautama itu yang penting, tapi pengalaman pribadi gitu kan, itu pun sikap kritis rasional di abad yang sama. 6 sebelum Masehi. Jadi Zoroaster dan sebagainya itu juga muncul di Persia abad yang sama. Nah, gara-gara itu orang melihat abad ke-6 sebelum Masehi itu secara simultan merupakan lompatan kualitatif dalam peradaban manusia secara serempak gitu. Meskipun waktu itu belum saling sangat terkait seperti era global kita sekarang itu. Tapi ada suatu lompatan kualitatif di mana cara berpikir bangsa manusia berubah secara simultan. Nah, orang menduga abad 21 ini seperti itu juga. Secara simultan, apalagi sekarang kita sudah global ya, semua terkait dengan semua. Jangan-jangan sedang terjadi lompatan kualitatif dari cara kita memahami realitas kehidupan, realitas kesadaran, realitas nalar itu sebenarnya apa, jiwa itu sebenarnya apa, agama itu sebenarnya apa, budaya dan seterusnya. Jangan-jangan kita memasuki fase baru seperti waktu abad ke-6 sebelum Masehi itu. Gitu loh. Nah, kira-kira. Tapi kalau soal Hermes nanti saya cerita. Baik. Oke, tapi saya kira saya akhiri dulu sampai situ. Nanti kita masuk ke sejarahnya supaya lebih total gitu ya. Tapi ini diskusi yang sangat-sangat menarik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Jadi hari ini punten sekian dulu saja. Siap. Direnungkan juga takut terlalu overload. Siap, Prof. Iya. Turun, Prof. Mangga, turun. Prof. Masih, Prof. Dipoto dong untuk kenang-kenangan, Mari Pak I. Mangga, di foto siapa yang mau motret? Bang Pai? Yang pakai laptop aja. Oh, di koles. Pakai laptop. Biar untuk koleksi Facebook saya nanti. Dialog mencerahkan ini dengan Prof. Bambang siang hari ini. Mantap, Pak Dodo. Oke. Mari Pak I ya, dipoto Pak. Iya. Dihitung. Buka videonya dong, yang lain dong. Udah buka. Buka videonya. Buka juga ini. Ya. Paling ganteng tuh Saifal. Ini hati-hati wartawan Metro TV loh, Saifal itu. Oke, beres.